Salam semuanya. Pak Daniel, halo. Pak Gem. Om Diki, thank you. Nama saya Teddy, buat yang belum kenal, halo. Ini istri saya ikut di depan, namanya Cuna. Saya sama Ko Diki itu, kita bareng-bareng ya sama Cuna, sama Cidada juga. Kita pelayanan bareng-bareng di Elijah Movement. Udah tahu mungkin beberapa, Ko Diki suka cerita. Saya pede aja gitu, pede. Ya, kita bergerak di bidang pemulihan, orang-orang yang terluka, orang-orang yang nggak punya figur ayah yang baik, orang-orang yang pahit, yang kecewa, orang-orang yang terikat dengan masa lalu. Itu area pelayanan kita. Oke, malam hari ini saya diminta untuk sharing tentang keuangan. Oke, mudah-mudahan jadi berkat ya. Karena apa yang akan saya bagikan malam hari ini, buat saya pribadi dan istri, itu udah mengubahkan hidup kita dengan cara yang sampai ke dasar gitu, area ini. Dan saya berdoa betul-betul setiap hati yang di tempat ini mau dengerin, kalau pengen dapetin breakthrough di bidang keuangan, bukan cuma dengerin, bukan cuma tahu, tapi beranilah untuk melakukan. Beranilah menjadi pelaku firman Tuhan gitu. Coba tes seberapa jauh Tuhan bisa kerja dalam hidup kita. Oke? Karena gitu cara kita bawa kehidupan pertumbuhan rohani kita. Saya pengen dapetin janji Tuhan di bidang ini gimana ya? Lakukan aja apa yang Tuhan minta di area itu. Gitu. Test how far you can go with your faith. Gitu. Seberapa jauh kamu bisa berjalan dalam iman. Seberapa jauh Tuhan bisa buktikan waktu kamu bawa Tuhan di bidang ini saya mau coba bangun iman saya. I want to build our faith in this area, dalam area ini, dalam area itu. Lakukan aja, itu kuncinya gitu, simple. Baru kamu bisa lihat gitu. Bapak Ibu bisa lihat, oh, Tuhan ternyata keren di sini ya. Dan ini saya percaya ini sebenarnya berlaku di semua area sih, bukan cuma ngomong keuangan sih. Kamu pengen bisa saya pengen bisa dapetin, saya sendiri pribadi ini sedikit pengalaman pribadi. Saya dapetin indahnya mengampuni orang, indahnya hidup dengan bisa mengampuni orang, indahnya hidup tanpa ada keterikatan, kekecewaan dengan masa lalu, setelah saya belajar untuk mengampuni. Gimana caranya? Ya ampuni dulu, mulai dulu. Datangnya orangnya dan bikin pemberesan, rekonsiliasi. Gimana cara saya pengen bisa menikmati indahnya hidup bukan cuma untuk diri sendiri, bisa memberi tanpa ada harus banyak hitung-hitungan di kepala gitu ya. Gimana caranya saya pengen bisa menikmati seperti itu, janji Tuhan seperti apa? Lakukan dulu. Gimana caranya? Mulai memberi. Start dari apa yang kita punya sehari ini. Oke, kita akan mulai pelan-pelan lebih dalam malam hari ini. Sebelum masuk lebih dalam, saya mau perkenalan dulu. Ini keluarga. Dua anak saya, ini fotonya udah agak lama, sekitar 2 tahun lalu ya. Ada ya? Ini sekarang yang belakang saya itu Ethan namanya, umur 7, sebentar lagi, 3 minggu lagi. Yang kecil yang matanya gini, yang lucu banget. Hari ini udah umur 5. Oke, kita diberkati dengan 2 orang anak, pernikahan kita udah masuk usia yang ke-9, sebentar lagi masuk ke 10. Tentang keuangan. Saya pengen coba build start ya. Kalau boleh ya sedikit interaksi ya. Udah pernah kalau udah ini. Udah punya bocoran. Feel free aja santai ya. Brother, saya bertanya ya. Kalau punya uang 100 miliar kira-kira mau ngapain? Saya sih pakai buat menolong banyak orang, bro. Ya jawabannya keren banget. Oke. Yang paling pertama itu ya, nolong orang dulu ya. Oke, bukan beli dulu rumah bukan? Oke, haleluya. Ini jawabannya keren ini. Jawabannya keren. Ini kayaknya udah gak perlu. Bapak bisa bantu saya untuk sharing? Saya mau tanya, pertanyaan yang sama. Kira-kira jawabannya apa kalau untuk bro? Mulai usaha. Modal usaha ya? Ya. Belum kepikiran kalau itunya. Selain itu apa lagi? Kan uangnya banyak nih, modal usaha 5 miliar. Bisa 95 banyak.
Untuk urutannya nggak tahu, cuman yang itu paling yang tadi dibikin usaha, terus yang kedua perpuluhan, terus yang 10 miliar. Wah, Pak Daniel, catat Pak Daniel. sama pengen bikin ternak binatang. Udah itu aja sih. Oke. Makasih brother, makasih. Ini udah pernah ini, lewat. Boleh terakhir bro ya, dengan pertanyaannya sama, kira-kira jawabannya apa? Buka gereja. Ini maksudnya gimana? Mau jadi saingan atau gimana nih? Kenapa kepikir buka gereja? Tetap inilah maksudnya, ya bukan itu ya, bukan buka gereja maksudnya. Tetap untuk mungkin pelayanan lah ya. Oh ya, untuk pelayanan, diarahkan untuk pelayanan. Bisa. Bisa lebih dari situ mungkin ya. Iya, lebih dari. Ya dipakai mungkin untuk apa ya? Ditabung mungkin ya, perlu. Ditabung mungkin ya. Ya. Boleh. Kalau Emma dulu ini pernah tanya sama Baren, pernah nanya kalau dia mah impian seandainya punya M. Saya bilang gini, saya nggak pernah punya impian M, saya T. Saya bilang gitu. Dibilang kayak gitu. Gitu. Soalnya saya punya impian penginjilan keliling dunia sama buka sekolah untuk orang nggak mampu. Untuk anak-anak. Gak tahu itu mah pokoknya buka di semua tempat kalau bisa. Gitu aja. Makasih. Jawabannya di sini rohani semua. Oke, kebanyakan ya kalau saya ngobrol ya, saya sering konsul tentang masalah keuangan sama di komunitas kita, terutama anak muda lah gitu. Kebanyakan mereka akan kasih jawaban begini nih. Mau beli rumah, mau beli mobil, mau bayar utang, mau beli polis, Will siap-siap Will. Beli saham, investasi, bikin usaha tadi Bapak bilang ya, mau bikin usaha. Kebanyakan jawabannya begini. Saya punya pertanyaan nih ya. Di mana posisi Tuhan di sini? Dari semua jawaban yang dikasih, di mana posisi Tuhan di sini? Ini semua kebanyakan rata-rata orang bicaranya fokusnya buat saya. Bikin usaha buat apa? Saya pengen hidup lebih baik. Saya pengen. Begitu ada kata-katanya saya pengen, itu fokusnya udah bukan Tuhan. Saya pengen bebas dari utang. Saya pengen punya rumah yang lebih oke. Saya pengen bisa bawa mobil supaya nggak kehujanan. Oke, sekarang kita cek nih ya. Ini yang Tuhan mau. Sedangkan dengan cara Tuhan, kekayaan itu selalu ada maksudnya. Kekayaan, ini kita konteksnya ngomong dengan cara Tuhan ya. Dengan maksud Tuhan ya. Selalu ada tujuan Tuhan di balik kekayaan. Saya kasih gambar ini, Abraham yang pertama. Tuhan kasih janji, aku akan buat keturunanmu sebanyak bintang di langit, oleh keturunanmu lah semua bangsa-bangsa akan dapat berkat. Ada ya? Tuhan kasih janji kayak gitu. Itu diulang-ulang loh, gak cuma sekali loh. Juga di sini nih, cerita Yusuf ya, yang sebelah sana. Tuhan kasih janji. Tuhan kasih janji semuanya dari jerami-jeraminya akan nunduk sama kamu, bahkan matahari bulan bintang juga akan tunduk. Itu kan janjinya keren ya. Ada tujuan Tuhan di balik kenapa Tuhan mau bawa mereka untuk angkat mereka di posisi yang tinggi. Untuk Abraham yang saya dapat nih ya, mau dibantu boleh, tambah koreksi juga boleh. Saya dapatnya begini, karena Tuhan sedang akan mempersiapkan cikal bakal satu bangsa yang besar. A nation, bukan cuma family. Waktu Tuhan melihat Abraham, Tuhan bukan sedang melihat sebuah keluarga. Tuhan sedang melihat satu bangsa yang besar yang akan lahir dari seednya Abraham. Dari benihnya Abraham. Dan perlu modal namanya bangsa kan. Untuk jadi butuh tanah, butuh resource gitu. Butuh sumber daya. Jadi Tuhan kasih berkatnya disiapin. Tapi enggak semua diperlukan. Perhatikan Musa ya. Dalam tujuan yang Tuhan set dalam hidup Musa, respon yang Musa kasih, bahkan Musa kehilangan apa yang dia punya. Kalau dari segi keuangan. 40 tahun jadi pangeran, habis semuanya jadi gembala.
Tuhan harus strip down, buang semuanya supaya Tuhan bisa bilang begini, sampai kamu bisa berkata-kata hidup bukan tentang saya. Tuhan lakukan hal yang sama ke Yusuf, Tuhan lakukan hal yang sama ke Abraham. Apa yang kamu anggap berharga dalam hidup kamu itu yang akan Tuhan uji. Apa yang kamu susah lepas dari hidup kamu itu yang akan diambil dalam ujian Tuhan. Kamu siap kehilangan itu nggak buat Tuhan? Kalau hati kamu terikat sama uang, Tuhan akan bawa itu. Sepanjang hati kamu saat saya gini. Sorry, ini kebiasaan sharing di komunitas, pakai kata kamu. Sepanjang hati kita, Bapak Ibu, terikat dengan sesuatu yang kita anggap, saya nggak bisa kehilangan yang ini. Yang area itu yang akan Tuhan uji. Kalau kita punya hati mengejar Tuhan. Beda lagi kalau ceritanya hati saya udah nggak mau, gua udah nggak mau urusan sama Tuhan. Gue pengen hidup sendiri. Gue udah gak terlibat sama yang namanya Tuhan-Tuhanan. Itu beda lagi. Bisa? Ya bisa. Jadi kaya? Bisa. Saya sering ngomong kayak gini. Tapi kekayaan itu akan bunuh kamu. Itu bukan teori yang bilang. Saya pernah coba bikin survei. Orang-orang terkaya yang hidup tahun 20, tahun 30, tahun 50, tahun 70, sampai ke hari ini 90, 2022. Beda-beda kan? Ini kita bicaranya kami ekstrim deh, terkaya di dunia. Hari ini kemana? Yang tahun 20-an. Yang tahun 60-an. Padahal bisa dibilang ukuran kekayaan mereka itu, ini kita ngomongnya terkaya ya, konteksnya ya. Bisa dibilang 7 turunan juga gak akan habis-habis. Jangan 7 turunan, sekarang belum 100 tahun aja belum. Baru kehitung 40 tahun. Saya pernah bikin survei, saya sengaja saya hitung-hitung, saya bikin tahun 1910, ya orang terkaya di Amerika itu namanya Vanderbilt. Dia yang bangun jaringan kereta api di Amerika. Waktu itu zamannya belum ada public transport, belum ada pesawat umum. Jadi kereta api itu adalah tempat untuk orang bisa moving goods. Jual beli itu di situ semua. Itu mahal dan dia tuh yang punya rel se-Amerika. Terkaya, oh iya, di akhir hidup dia itu orang terkaya. Tapi nggak sampai keturunan ketiga. Habis. Saya nge-googling juga ngecek. Keturunannya Vanderbilt hari ini belum 100 tahun ya. Baru sekitar cicit barangkali gitu. Nggak ada satupun yang masuk 1000 orang terkaya katanya. Kemana ya? Ternyata itu semua kedistribusi lagi, habis sia-sia. Saya mikir kayak gini loh. Artinya Vanderbilt kerja sia-sia dong. Dia habiskan 7 masa hidupnya sampai tuanya, dia pikir dia bangun kekayaan yang bisa menjamin keturunan dia. Enggak tuh. Jadi saya belajar begini, seakan ada maksud Tuhan di balik kalau saya akan diberkati secara keuangan. Tangkap dulu itu gitu, saya belajar gitu. Kalau saya nggak bisa nangkap itu atau saya nggak punya kapasitas untuk bisa nangkap ke arah sana, ya mungkin memang bukan bagian saya. Dan jangan khawatir, Tuhan akan tetap pelihara kok. Sama seperti Tuhan pelihara Musa, sama seperti Tuhan pelihara murid-murid Yesus. Mereka akan mencapai destiny akhir mereka seperti apa yang Tuhan rancangkan. Itu memang itu tujuan hidup kan gitu, bukan bicara mengenai kita. Oke, kita lanjut terus ya, kita bawa terus ya. Jadi kalau caranya dengan cara yang bukan di luar cara Tuhan bisa dapat kekayaan? Bisa. Tapi firman Tuhan bilang begini, mereka yang ingin kaya akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan dan ada banyak berbagai macam duka. Dan ini yang saya kasih warna merah nih. Yang ingin kaya, bukan yang Tuhan punya plan purpose jadi kaya ya. Tadi Abraham jadi kaya betul. Daud juga jadi kaya betul, tapi ada purpose-nya Tuhan di balik itu kan. Mereka gak pengen kaya gitu loh, enggak. Oke? Ini ada orang-orang yang pengen kaya, pengen jadi kaya gitu. Nah apa? Nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan dalam keruntuhan dan kebinasaan itu betul banget. Saya diizinkan Tuhan untuk bisa ketemu banyak orang sampai ke level yang cukup lumayan tinggi. Ketemu bos-bos gitu. Di Indonesia, di Malaysia. Saya jadi ngelihat ada benang merah yang mirip gitu. Tanpa tujuan Tuhan memang kekayaan itu ngebunuh soalnya sebenarnya. Bakal ngabisin kita. Termasuk anak cucu kita malahan.
parahnya. Tanpa tujuan Tuhan. Oke? Bandingkan ayat ini sama ayat yang sebelah. Tapi ini saya sengaja pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kurang dapat gitu. Inggrisnya ngomong begini, the blessing of the Lord makes one rich. Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Oke? Nah ini kata berikutnya yang keren nih. And he adds no sorrow with it. Dan Tuhan nggak tambahkan duka. Kalau ada berkat Tuhan dalam hidup kita, dalam area keuangan, kalau cara Tuhan itu bukan dengan kita harus kerja sampai subuh, sampai banting tulang, sampai ngorbanin anak, sampai ngorbanin istri, nggak punya hubungan sama mereka, nggak ada waktu untuk pelayanan. Bukan itu cara Tuhan. Bukan itu cara Tuhan. Saya bukan bilang kerja keras salah, bukan ya. Tapi kalau ada korban yang diminta untuk kita bisa dapetin kekayaan, kalau ada korban yang diminta, kita harus sacrifice something yang juga sebenarnya prioritas dalam Tuhan, keluarga, anak udah pasti ya contohnya ya. Pelayanan udah pasti ya. Nah, kalau kita kehilangan itu demi ngejar kekayaan, ada yang salah. Karena cara Tuhan bukan begitu ternyata. Gak ada sorrow-nya, gak ada dukanya. Gak ada peluhnya gitu maksudnya gitu. No sorrow, gak berat gitu. Dan ternyata miracle. Apa yang saya alami sama istri. Kita belakangan, ini saya nggak lagi mau coba sombong ya. Sekarang saya ngelola hotel sama istri, Cottonwood, buat yang belum tahu sedikit promosi. Kita ada di Lupastur dan di Otan, dan juga beberapa villa apartemen. Kita sekarang udah punya 8 lokasi. Akan buka 14 lokasi lagi dalam waktu 2,5 tahun ke depan. Total 22 lokasi. Saya ngomong gini sama istri, ini kira-kira estimasinya 500 sampai 1 miliar buat kitanya setiap bulan. Bersihnya. Saya mau tanya sama kamu, mau diapain? Dapetin dulu itunya. Kalau enggak itu bisa ngebunuh kita. Ini kuncinya. Menjadi kaya itu bukan tujuan. Jangan pernah jadikan saya ingin kaya itu sebagai tujuan hidup. Kekayaan itu kalau memang ada blessing Tuhan itu adalah alat. Supaya kita bisa menggenapi tujuan Tuhan. Sama seperti Abraham. Dalam cerita yang barusan. Ada tujuan Tuhan di baliknya. Kenapa gitu. Dan yang Tuhan pernah uji dalam hidup Abraham, dites apa? Dihabisin kekayaannya? Enggak, Tuhan tahu hati Abraham enggak terikat sama harta. Tapi hati Abraham terikat sama anaknya. Diuji bagian situnya. Sacrifice. Saya mau tes, kamu lebih pilih saya atau anak kamu? Apapun yang buat posisi dalam hidup kita, posisinya saya nggak bisa kehilangan ini, lebih baik kehilangan Tuhan gitu. Dia akan diuji. Oke? Yang kedua, poin kedua. Saya coba pakai 3 poin malam hari ini. Nanti kita akan tanya jawab. Wealth mentality. Ini cepat aja ya. Ini kisah anak muda di Matius 19. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, jadi ceritanya begini singkatnya. Saya kasih sedikit brief ya. Anak muda datang sama Yesus. Saya udah lakukan ini, itu saya udah bantu orang, saya udah begini, saya udah berbuat semua yang Tuhan minta di Taurat katanya. Saya harus gimana lagi supaya sempurna? Kalau kamu pengen sempurna, kata Yesus, jual semua yang kamu punya. Cek ya, cara Tuhan menguji hati, tahu ya, tajamnya Tuhan. Ini orang melayani Tuhan dengan harta dia. Kalau gitu jual semua harta kamu, ikut aku. Definisinya begini, Tuhan pengen lihat gini, kamu bisa nggak berpikir bahwa pelayanan itu bisa dikerjakan tanpa uang gitu, maksudnya gitu. Orang itu kaget, diem, nggak bisa. Dia berpikir dia nggak bisa. Kalau saya miskin, saya nggak bisa melayani Tuhan. Kalau saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa melayani Tuhan. Karena ngomong kayak gini, pergilah dengan sedih sebab bukan nggak punya uang loh. Orang biasanya sedih itu karena apa? Nggak punya uang gitu ya. Sedih karena kebanyakan uang. Sedih karena banyak hartanya. Ternyata banyak harta bisa bikin orang nggak bisa ngelepas. Dia berpikir tanpa uang dia nggak bisa melayani Tuhan. Tuhan situnya yang diambil. Jual semua kamu punya, ikut saya. Maksudnya layani aku kemudian. Kalau seandainya dia berani, saya percaya dia akan mengalami terobosan. Oh, ini maksudnya hidup buat Tuhan. Oke. Bedakan sama cerita Salomo. Singkat ya.
Salomo ini lagi udah beres bikin bayi Tuhan, dia lagi bikin perayaan untuk opening celebration-nya ceritanya. Ada, kalau saya nggak salah ingat, 22.000 ekor sapi dewasa dan 120.000 ekor domba dewasa. Saya pernah ngitung ngecek harga sapi berapa hari ini 20 juta, harga domba berapa yang paling bagusnya sekitar 4-5 juta. Dihitung dikali jumlah ekornya tadi, itu hasilnya kalau nilai hari ini 800 miliar. Saya nggak ngomong karena Salomo kayak dia bisa gitu, bukan. Saya pernah ketemu orang, kalau memang bawaannya pedit ya pedit aja gitu. Ini bukan buat saya tujuannya, cuma buat celebration. Nggak mau ngapain buang-buang 800 miliar hanya untuk opening celebration. Kalau hari ini ya, dia bikin ngebangun sesuatu untuk acara pembukaannya, habis uang hampir 1 triliun. Itu dahsyat itu saya pikir sih. Hanya untuk acara pembukaan. Tapi di sini Tuhan ngelihat hati Salomo nggak ada masalah di uang. Dia spend segitu kalau buat Tuhan dia lakukan gitu. Ada area lain dalam hidup Salomo yang akan Tuhan uji. Tapi bukan di area uang, makanya ada blessing di situ. Ini kunci kedua. Belajar untuk dapatin kemurnian. Kalau saya diberkati, apa yang akan saya lakukan? Kalau jawabannya masih berkisar saya pengen, masih ada yang salah. Oke, bicara mengenai kemurnian hati. Yang kedua. Ini spirit mamon dalam pikiran kita. Saya berpikir, ini saya bisa bagi ini karena ini saya dulu. Saya itu dulu begini orangnya gitu. Saya berpikir berkat Tuhan itu berbanding lurus dengan posisi saya, dengan kondisi keuangan yang saya punya gitu. Kalau saya pas-pasan, kalau saya masih punya utang, kalau saya nggak diberkati seperti si orang itu, ada yang salah sama hidup saya. Padahal enggak ada. Tuhan bisa pakai hidup kita kalau kita memberi diri, itu kuncinya selesai. Enggak ada hubungan dengan uang yang kita punya. Masalahnya memberi diri enggak? Masalahnya saya memberi diri untuk memperluas kapasitas, punya hati yang mau belajar, mau sentuh orang, itu kan banyak sacrifice yang dilakukan kan. Untuk bisa melayani orang kayak Kodiki, saya lihat Kodiki, dia itu sampai peperihan gitu kalau ngomong Sundanya. Demi-demian gitu kalau ada lihat jiwa yang membutuhkan gitu. Itu yang saya belajar dari hidup Kodiki. Peperihan, saya datengin gitu kasarnya gitu. Ada sacrifice yang dilakukan, betul. Ya memang begitu namanya mental mesti dibentuk. Memberi diri untuk bisa dipakai Tuhan. Oke, yang kedua identitasnya. Saya merasa saya baru bisa pede ngobrol sama Pak Daniel misalkan gitu. Ini saya yang dulu ya. Minder. Kenapa? Karena saya bawaannya berpikir, saya mengukur diri saya sendiri dengan seberapa banyak yang saya pakai, yang saya punya. Saya ngobrol, begitu yang dikeluarinya, iPhone terbaru, saya tuh nggak tahu. Dulu mindset saya begitu, pikirannya langsung minder. Jadi ngomong jadi nggak jelas gitu. Jadi gimana sih orang minder? Gitu ya. Karena dia mengukur dirinya dengan apa yang dia punya. Nggak punya secure dalam Tuhan gitu, nggak punya rasa aman. Yang ketiga menghormati orang karena uang. Jadi artinya sebenarnya orang itu menghormati uang, bukan menghormati orang. Orang ini nggak punya, nggak dilihat. Oh ini big boss, gimana? Kok sini datang duduk. Kalau tahu orang kaya gitu ya. Didengerin apa yang dia pengen, dimasukannya, iya benar ini bagus. Kalau yang nggak punya, nggak dianggap. Yang berikutnya keputusannya dibuat berdasarkan apa? Saya punya mengambil pekerjaan, saya pengen ngambil project, ngambil kangtau, yang mana masih diambil, dicek uangnya berapa di baliknya. Oke, itu ada spirit pamon yang bekerja. Keputusannya semua uang dasarnya gitu. Memberi dalam ego bisa jadi loh. Saya ngasih demi supaya saya kelihatan bagus, demi supaya saya terlihat. Untuk pupujian gitu, kasarnya gitu Sundanya ya, pupujian dari kelebihan. Bandingkan dengan cara memberi dari janda miskin. Sampai Tuhan ngomong, orang ini sesungguhnya memberi lebih banyak daripada yang lain. Padahal yang janda miskin itu kasih cuma 2 peser ya. Enggak banyak sebenarnya kalau secara hitungan uang. Tapi Tuhan ngomong orang ini memberi dari apa yang dia punya. Yang sebelumnya cuma ngasih dari sebagian kecil yang mereka punya.
itu beda jauh di mata Tuhan. Oke, solusi hidup. Kalau masih punya pola pikir bahwa hidup saya akan nggak punya masalah, hidup saya akan jadi lebih nyaman kalau ada uang. Itu pola pikir Mamon tuh. Artinya rasa aman saya dalam uang dong, bukan dalam Tuhan. Oke. Yang ketiga, poin terakhir. Jadi gimana caranya bisa punya kekayaan dalam Tuhan? Rahasia kekayaan itu kayak gini nih. Pertama, bersyukur. Kita start nih ya, bersyukur. Bicara apa? Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai sikap hati. Bersyukur itu bicara mengenai saya menaruh rasa aman saya di dalam Tuhan. Bersyukur itu bicara mengenai kalau saya nggak punya kemampuan bersyukur, saya nggak akan bisa ngasih ke orang lain. Karena fokusnya masih saya yang perlu. Saya masih merasa kurang. Kalaupun bisa ngasih, akan balik ke poin yang barusan nomor 5. Saya ngasih dari sebagian yang kecil yang saya punya. Kalaupun memberi. Bukan janda 2 peser, kapasitasnya beda ya. Saya punya uang 10 juta, yang ngasih 10 ribu mah itu gak mikir gitu kan ya. 100 ribu juga gak mikir. Saya punya 1 miliar, ada orang bilang saya butuh uang 1 juta. Gak mikir ngasihnya gitu, ya udah sok sini saya kasih, sok bantuin. Tapi Tuhan gak lihat itunya tuh. Oh ngasihnya 10 juta tiap bulan. Tuhan lihat gini, dari yang kamu punya gimana. Dan saya, ini sekali lagi ya, ini prinsip yang saya bangun dalam hidup saya sendiri. Saya di sini belajar banyak sekali tentang memberi. Gimana cara memberi? Saya belajar melatih untuk memberi itu sampai saya kerasa harus berkorban. Dari awal saya gak punya apa-apa kalau saya ngasih gini. Karena udah saking terbiasanya, baru nggak berdua ini 5 juta, oke saya puasa 3 bulan. Baru nggak bersetak, kita karunya untuk bisa sekolah. Uang sekolahnya mesti berapa? 500 ribu setiap bulannya. Saya akan bayarin 1 tahun, 6 juta puasa 3 bulan. Saya terbiasa begitu dari sebelum merit. Ngasih itu ya saya harus sacrifice something karena saya nggak punya masalahnya gitu. Tapi saya melatih diri saya untuk begitu. Dan itu ke bawah terus sampai sekarang gitu. Memberi itu bukan gini, memberi, saya pengen dapat pertemuan rohani, gimana kuncinya? Puasa, betul ya, matiin daging. Gimana saya pengen belajar memberi, jadi gimana caranya? Yang memberi aja mulai lakukan. Saya pengen bisa matiin, supaya pola pikir saya mengenai uang itu saya hilang. Saya pengen tapi nggak tahu gimana caranya, memberi kuncinya. Lepas dari pola mindset ini, butuh uang dalam hidup untuk rasa aman. Saya pengen cerita sedikit, Habil sama Kain. Habil, Kain dua-duanya ngasih persembahan sama Tuhan. Catat ya, Kain dan Habil dua-duanya ngasih. Bukan Habil ngasih, Kain gak ngasih, itu beda cerita ya. Kok gak ngasih udah jelas-jelas yang memang error gitu, ngaco gitu kan ya. Ini dua-duanya ngasih, bedanya apa? Kenapa yang satu diterima, satu ditolak? Habil ngasih, ini apel yang paling besar, ini stroberi yang paling manis, ini yang paling keren. Yang buat Tuhan dikasih. Yang Kain kasih, ya ada 10 domba diambil, ini kayaknya lumayan ini oke lah ini dibawa. Dia bukan cari yang paling oke, yang paling gemuk, bukan yang gitu yang dia dapat. Artinya apa? Memberinya iya, tapi Tuhan tidak mengindahkan pemberian Kain. Itu saya bilang, gila ya, padahal saya ngasih loh. Tapi bukan bagian yang terbaik di mata Tuhan itu gak berkenan. Makanya kenapa Abraham waktu ngasih perpuluhan ke Melkisedek, bagian yang the bestnya yang dikasih 10%-nya itu. Bukan sekedar 10% itu ngomongnya. 10% yang terbaik yang diambil. Yang dikasih. Oke? Yang ketiga, belajar untuk membangun sebuah tujuan Tuhan. Belajar untuk membangun sebuah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya hidup, ending hidup saya harus seperti apa? Kalau saya menjalani hari-hari saya, tahun-tahun dalam kehidupan saya yang Tuhan berikan, saya harus membangun apa? Saya harus meninggalkan apa waktu nanti saya selesai? Hiduplah dengan sebuah tujuan itu gitu. Dan sekali lagi, kalau masih ada sayanya itu belajar dibuang. Kalau masih ada faktor saya yang pengen di balik itu buang, belajar buang. Oke, dan terakhir ini, setia dalam perkara kecil. Apa yang kita punya hari ini,
mulai garap, lakukan yang terbaik. Punya kesempatan untuk ngasih orang, blessing. Saya sekarang masih kekurangan, saya punya kesempatan untuk bisa ngasih itu blessing itu. Seperti jadi miskin. Udah kaya ngasih mah udah gampang. Ngasih itu dalam keadaan terbatas itu yang keren gitu. Dalam keadaan saya juga masih butuh, tapi saya tetap memutuskan untuk mau memberi. Itu yang keren. Masih ingat terakhir ya. 2008 kalau nggak salah, saya pertama kali belajar tentang perpuluhan di gereja. Oh masih ada perpuluhan, saya nggak pernah tahu, saya bilang gitu. Saya hitung-hitung dari gaji saya sejak kerja, aduh saya ini 5 tahun, saya utang sekian ke Tuhan, saya bilang gitu. Dan saya nggak mau kan ya. Tapi ditabung pas-pasan. Saya masih ingat angkanya 12 juta. Hitungan saya 10 juta. 9, sekian gitu. Utang perpuluhannya. Karena saya gaji nggak pernah ngasih perpuluhan gitu. Berat loh itu. Saya belum married, nggak punya untuk biaya, belum punya rumah. Saya masih banyak yang harus saya siapin dalam untuk masa depan. Tapi saya belajar begini. Saya ambil 10 juta, saya masih ingat masukin amplop, duduk paling belakang di gereja, masuk ke kolekte, saya bilang, ini gini, saya udah pengen pulang, deg-degan di sini. Saya maju ke depan, masukin ke kantong, Tuhan ini buat Tuhan. Saya ngomong dalam hati. Dan saya nggak nunggu doa berkat, langsung pulang. Takut nyesel nanti ngambil lagi gitu. Tak berubah pikiran. Tapi di situ saya belajar membangun, ternyata hari ini saya dapetin gitu. Oh ini tentang latihan kapasitas untuk apa yang Tuhan mau bawa hari ini buat saya. Saya nggak pernah tahu sebenarnya sih. Kalau hari ini Tuhan buka pintu, nggak pernah tahu asli. Oke, start dari perkara kecil. Oke. Ini ayat penutup. Tuhan yang menyediakan benih bagi siapa? Gak sembarangan orang loh yang dikasih benih. Tuhan cuma ngasih benih buat orang yang siap nabur. Yang Tuhan kasih benih yang akan berbuah, yang akan memberkati banyak orang adalah orang-orang yang siap menabur. Pelipat gandaan yang Tuhan kasih itu diberikan bagi penabur. Artinya apa? Yang berpikirnya bukan buat saya. Penabur yang Tuhan kasih. Apakah Tuhan menemukan itu dalam diri kita? Apakah Tuhan menemukan motivasi hati yang seperti ini? Apakah saya seorang penabur dalam hidup saya? Oke. Buat saya selesai hari ini. Sharingnya. Sebentar kita akan masuk tanya jawab. Saya mau ngasih gini, giving challenge. Ini juga yang saya latih. Tadi saya sempat cerita sedikit ya. Giving challenge. Coba mulai sekarang ngobrol sama pasangan. Setiap bulan targetin satu orang. Siapa yang kita mau berkati bulan ini. Kalau perlu rentangnya 3 bulan silahkan. Intinya kesepakatan aja gitu. Tapi lakukan gitu ya. Targetin siapa yang cari tahu, ngobrol sama Pak Gembala misalkan, ngobrol sama Kodiki misalkan, ngobrol sama Brother Erik misalkan. Siapa yang lagi butuh, siapa yang lagi kesulitan, yang lagi terlibat utang. Bukan sekedar nabur ya, bukan sembarangan nabur ya. Cari tahu masalahnya apa. Karena sekali lagi, bukan semua orang itu butuh solusi uang. Dalam masalah keuangan di mereka. Itu juga yang saya belajar. Jadi cari tahu kemana orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih paham. Orang ini sebenarnya solusinya uang bukan. Kalau iya saya mau belajar nabur. Bro, saya berkati hidup. Kita udah ngobrol sama istri, saya mau berkati hidup bro. 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan kita mau support. Tapi saya nggak bisa pas-pasan. Percayalah, bukan itu yang Tuhan lihat. Bukan jumlah yang Tuhan lihat. Tuhan tuh ngecek hatinya. Walaupun cuma 100.000 setiap bulan. Itu bisa menjamin anak masuk ke sekolah sampai lulus SMA loh. 100.000 sebulan. Oke, dari saya selesai. Terima kasih.